Salam sejahtera buat kita semua, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami hormati atau yang terhormat Bapak Karumkit Bayangkara, Pusdokes Polri, kemudian beserta tim, hadir pula di sini Bapak Karodokpol, kemudian Bapak Kabid DVI dan Bapak Kabid Yandokpol, serta dari Puslapor Polri. Kemudian hadir juga di sini rekan kami dari Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga hadir. Kemudian dari tim penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota dan juga dari Inavis Polres juga hadir rekan-rekan. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan jurnalis yang kami hormati dan kami banggakan, kegiatan sore hari ini adalah nanti penyampaian dari Bapak Karumkit dan yang telah melakukan proses identifikasi terhadap jenazah kemarin beberapa waktu yang lalu. Rekan-rekan sekalian, ini merupakan bagian dari rangkaian misi kemanusiaan yang dilakukan oleh Polri, dalam hal ini Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Pusdokes Polri, dengan Rumah Sakit Bayangkara, dengan Puslapor, Bareskrim, dan berbagai satker lainnya di Mabes Polri. Misi kemanusiaan Polri ini ketika ada penemuan jenazah, dilakukan identifikasi secara ilmiah, kemudian hasil akhirnya adalah dapat dikembalikan kepada keluarganya. Inilah misi kemanusiaan yang kami lakukan sebagai wujud pelaksanaan tugas Polri kepada masyarakat dan pelayanan Polri kepada masyarakat. Selanjutnya tahapan apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan kami akan dijelaskan, dimulai dari Bapak Karumkit. Kami persilakan, Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media dan yang saat ini yang saya hormati, yang dimana saat ini kita bersama dengan tim gabungan yang terdiri dari tim forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, dari Dokpol dan Pusdokes Polri, tim DVI Pusdokes Polri, dan dari Puslapor Polri, serta dari Bid Humas dan Inavis, serta penyidik dari Polres Metro Bekasi Kota, serta dari tim forensik dari UI, PPDGS Kedokteran Gigi Forensik UI, serta dari Perhimpunan Dokter dan Forensik dan Mediko Legal Taraya. Saya selaku Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal. Satu, rasa duka dan keprihatinan yang mendalam atas kejadian penemuan 7 jenazah di Bekasi beberapa hari yang lalu. Yang kedua, sejak diterima jenazah, tim telah berupaya maksimal melaksanakan prosedur identifikasi korban dan untuk memastikan penyebab kematian, di mana proses ini dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian sehingga didapat data yang postmortem yang akurat. Yang ketiga, proses identifikasi sampai ini tetap berlangsung karena masih dibutuhkan beberapa data dukung antemortem. Untuk itu dimohon kesabaran kepada keluarga dan berkenan melengkapi data jika masih ada yang kurang dan menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Keempat, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi. Kami mohon maaf
atas segala hal yang kurang berkenan dalam melaksanakan kegiatan ini, dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Karodokpol untuk menyampaikan hasil identifikasi sampai dengan saat ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih Bapak Karumkit. Mohon izin kami akan sampaikan laporan update terkini identifikasi temuan 7 jenazah di Bekasi, Jawa Barat 2024 hari Selasa tanggal 24 September pukul 16.00 WIB. Pada hari Minggu, sebagaimana kita ketahui tanggal 22 September 2024 pukul 09.46, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri menerima 7 kantong jenazah dari Polres Bekasi Kota. Pada hari ini, Selasa tanggal 24 September 2024, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 2 jenazah, yaitu 1. Jenazah nomor PM 0046 garing 9 Romawi 2024 cocok dengan data AM nomor 001 teridentifikasi sebagai Muhammad Rizki, laki-laki 19 tahun, alamat Kampung Bojong Menteng, RT 01 RW 01, Kelurahan Bojong Menteng Rawa, Lumbu, Kabupaten Bekasi, berdasarkan data gigi, sidik jari, medis atau ciri-ciri medis, dan properti atau barang kepemilikannya. Nomor 2, jenazah nomor PM 0048 garing 9 Romawi 2024 cocok dengan data AM nomor 002 teridentifikasi sebagai Ahmad Davi, laki-laki 16 tahun, alamat Bantar Gebang Utara, RT 02 RW 04, Kelurahan Bantar Gebang Kota Bekasi, berdasarkan data gigi, sidik jari, medis, dan properti, sehingga jumlah total jenazah yang teridentifikasi sampai hari ini adalah 2 jenazah. Demikian laporan terkini kami sampaikan Jakarta 24 September 2024 atas nama Kapusdokes Polri Karodokpol. Saya kira itu, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Kabit dan Bapak Karodokpol. Selanjutnya kami persilahkan kepada rekan-rekan jurnalis yang ingin melakukan pendalaman terhadap apa yang telah disampaikan oleh Bapak Karumkit dan Bapak Karodokpol. Kami persilakan dari sisi kiri saya dulu ya. Dari sisi kiri kami ada? Ya, silakan Mas. Ya, sound systemnya tolong disampaikan. Dari mana, kemudian pertanyaan ditujukan ke siapa, kemudian isi pertanyaannya apa, silakan. Cek, 1. Izin Bapak, saya Niko Anggriawan dari Kompas TV. Ingin menanyakan tentang penyebab pasti kematian dari ke-7 jenazah yang telah masih dalam proses identifikasi saat ini. Itu seperti apa Pak? Dan terkait dengan proses diduga akibat tawuran itu seperti apa Pak? Penjelasannya mohon dari Bapak Kabid Humas. Terima kasih Pak, itu saja Pak. Silakan. Terima kasih. Untuk penyebab sekali lagi penyebab kematian, ini tim sedang berproses ya, karena pemeriksaan itu ada berapa item ya, pemeriksaan luar yang sudah kami lakukan, pemeriksaan dalam, dan mungkin pemeriksaan penunjang laboratorium ya. Kesemuanya ini harus kita tunggu dulu untuk memastikan ya, karena ada kami kirim sampel dan seterusnya. Jadi kami belum bisa menyampaikan kepastiannya itu. Oke? Terima kasih. Ikut ya. Ya, dari sini dulu.
Silakan, Mas. Ya. Cek. Selamat sore Pak, izin tanya, saya Naufal dari CNN Indonesia. Ini untuk informasi yang beredar di beberapa media online, ada 3 tersangka yang sudah ditetapkan. Itu kabar gimana Pak, kenapa ditetapkan jadi tersangka? 3 orang jadi tersangka dalam penemuan 7 jenazah ini. Ya, jadi di media online ini ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa ini sudah ditetapkan 3 tersangka dalam 7 jenazah ini. Nah, ini boleh dikabarkan ke media atau tidak Pak? Terima kasih. Kemarin disampaikan sama Pak Kasat Reskrim ya. Itu nanti kita materi dulu ya. Materi pemeriksaan jenazah dulu aja ya. Oh, Itu di luar. siap. Terima kasih Pak. Kita fokus dulu ya. Ya, silakan Mas. Selamat siang, saya Saiful dari CNN. Pak, izin bertanya, berarti berapa data yang sudah diserahkan oleh pihak keluarga dari 7 jenazah tersebut? Apakah sudah 7 jenazah itu datanya sudah komplit dan masih proses? Dan satu lagi, kalau 2 jenazah itu sudah teridentifikasi, apakah bisa segera dipulangkan atau menunggu semuanya bisa diidentifikasi Pak? Terima kasih. Terima kasih. Dari 7 jenazah ini sudah ada 7 keluarga yang melaporkan kehilangan keluarga, ya. Dan data-data tersebut yang 2 ini sudah kita data antemortem dan postmortemnya sudah match sehingga bisa kita kesimpulkan bahwa itu teridentifikasi. Sedangkan 5 masih ada beberapa data yang kurang dan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Karena kita masih mengumpulkan data lebih lanjut kepada keluarga. Terus untuk jenazah yang 2 ini nanti ini kita sudah menghubungi keluarganya untuk menjemput dan nanti akan kita antar dan sudah kita laksanakan pemularasan jenazah dan kita sudah masukkan dalam peti. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke Pak. Oke ya. Ada lagi dari sini kami? Cukup? Kami persilakan dari tengah. Ya, silakan Pak. Pak, saya ini dari TV One. Saya mau nanya soal kendala dari proses identifikasi itu apa ya? Dan tadi siang kebetulan sekitar pukul 1 tadi ada pihak orang tua yang menyampaikan bahwa ingin melihat langsung jenazah dari salah satu dari ketujuh jenazah yang ini. Ya Pak, saya Indi Pak dari TV One. Saya mau nanya, ini kan kendala proses identifikasi dari 7 jenazah ini apa? Kemudian tadi siang ada perwakilan dari keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya, ini menyampaikan bahwa mereka ini ingin melihat kondisi langsung dari jenazah di Rumah Sakit Polri ini, tapi ternyata tidak diperbolehkan. Sebenarnya itu aturannya seperti apa dan alasannya apa? Sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Ya, pikiran logis dari seseorang apalagi keluarga ya, kami juga merasakan kesedihan itu sehingga keinginan kuat untuk melihat langsung. Tetapi dalam prosedur DVI atau identifikasi secara ilmiah itu tidak diperbolehkan karena nanti bias. Pertama karena jenazah yang kita temukan memang sudah agak lebih dari 24, jadi ada proses pembusukan. Kemudian identifikasi juga harus berdasarkan standar operating procedure yang kita sudah sama-sama adopsi. Jadi kita lakukan pemeriksaan dulu, dia berhak memberikan keterangan. Nah, kemudian keterangan ini kemudian kita sandingkan antara keterangan data-data yang keluarga sampaikan dengan apa yang kita temukan pada saat pemeriksaan. Gitu ya. Jadi kondisi semua dari kita kalau dalam kondisi sudah lebih dari 20 susah dikenali, itu bias nanti. Tapi kami selaku ekspert itu bisa menggunakan metode ini, pemotongan, rekonsiliasi. Nah itu yang kita harapkan sesuai dengan prosedur seperti itu. Ya, kalau diberikan keluarganya nanti menyalahi prosedurnya. Memang. Ya, terima kasih. Sama ini Pak, dari temuan hasil identifikasi terhadap jenazah, itu kira-kira apakah ada ditemukan mungkin luka-luka akibat proses kekerasan yang dilakukan terhadap jenazah sebelumnya atau bagaimana Pak? Boleh kira-kira dibagikan ke kami nggak Pak? Ya,
tampaknya ini barangkali sudah disampaikan sebelumnya ya oleh pihak penyidik bahwa dari pemeriksaan luar ya itu tidak ada ditemukan bukti-bukti penganiayaan atau perlukaan ya ataupun patah tulang gitu ya. Nah, itu data yang kami dapatkan sampai saat ini. Tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ada kekerasan di situ. Lalu kendalanya Pak, sedikit lagi kendalanya kira-kira apa ya Pak? Ini sehingga ketujuhnya ini belum berhasil diidentifikasi. Kita memerlukan data, ya, data dari pihak keluarga, netolan yang merasa kehilangan. Kemudian di satu sisi kita mengumpulkan data dari korban, ya. Nah, data-data ini harus betul match, data primer, data sekunder, ya. Jika ada ketidaksesuaian atau belum sesuai, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Karungkit, kita lebih harus berhati-hati. Kita mementingkan ketepatan daripada kecepatan, ya, karena identifikasi ini tidak boleh salah. Sehingga dalam kondisi yang sudah 1 kali 24 jam itu, kita perlu data-data lebih detail, dan itulah perlu proses, waktu, dan itulah kendala utamanya. Baik, cukup Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Monggo, dari tengah masih ada yang ingin disampaikan? Ditanyakan? Nggak ada? Ya, dari kanan, silakan Mas. Izin Pak Kabid Humas, Pak Karungkit, Pak Karodok, ya, Nanda dari Akurat izin bertanya. Pak, untuk perkembangan 2 jenazah lainnya itu apa sudah ada Pak pihak keluarga yang melapor? Setelah kemarin kan kalau nggak salah kan 5 jenazah udah ada keluarga kan yang menghubungi. Nah itu tuh udah ada juga nggak respon dari keluarga karena kan pihak Karungkit sempat menghubungi keluarga juga ya. Nah satu lagi Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu jenazah itu kapan Pak akan diserahkan kepada keluarga? Apakah akan menunggu ke-7 jenazah itu teridentifikasi? Apakah akan langsung diserahkan tanpa mengidentifikasi itu? Seperti itu Pak. Oke. Ini mungkin sama dengan pertanyaan yang pertama bahwa kesemuanya ada 7 laporan, ya, ada 7 laporan yang sudah sampai pada kami. Jadi mungkin rekan-rekan wartawan kemarin melihat ada baru 5 ya, hari ini sudah 7, ya, sudah 7. Tinggal kita memastikan match atau tidaknya, ya. Kemudian yang kedua juga ada pertanyaan sama dengan yang pertama tadi. Jadi setelah kegiatan ini kita sudah siapkan, pihak rumah sakit sudah menyiapkan ya, seperti disampaikan pemulasaraan, persiapan peti, bahkan pengantaran ke alamat duka, rumah duka atau alamat tempat tinggalnya. Hari ini juga akan diserahkan 2, sementara yang 4 ulangi, yang 5 nanti menunggu proses identifikasi. Pemeriksaan lebih lanjut. Ya, oke. Jadi hari ini pasti kita serahkan 2 ini, tanpa menunggu yang lain. Okay. Berarti yang 5 itu menunggu identifikasi dulu ya Pak? Pasti, identifikasi harus dipastikan. Ini siapa? Ya, ini siapa? Si A, si B, si C dan seterusnya. Harus kita pastikan dulu. Ya, baru kita serahkan ke keluarganya. Kalau tanpa identitas yang jelas kan, keluarga siapa yang berhak ini? Keluarganya siapa? Ya kan? Oke. Oke. Sudah? Ada lagi? Baik, terima kasih. Silakan. Silakan. Baik, selamat sore Bapak. Saya Leni dari Tempo. Yang ingin saya tanyakan dari kemarin dari Pak Heri itu waktu kita tanyakan apakah teridentifikasi narkotika atau minuman keras di 7 jenazah ini, kata Pak Heri akan dilakukan psiko apa gitu ya. Nah itu bagaimana hasilnya Pak? Apakah teridentifikasi ada narkotika ataupun miras gitu di 7 jenazah ini? Terima kasih. Ya, nanti ini dalam proses. Itu pemeriksaan kan perlu waktu, ya, perlu waktu. Nanti dalam laporan lengkapnya dalam visum namanya itu akan disampaikan, ya. Nah, tapi saat ini masih dalam proses, belum kita bisa sampaikan hasilnya. Tapi kan yang 2 jenazah sudah mau dipulangkan, Pak? Iya, identifikasinya kan tidak masalah kalau dipulangkan. Tetapi nanti form untuk visumnya, itu untuk penyidikan selanjutnya prosesnya itu kan
nanti menunggu ininya. Berapa lama, Pak, itu, Pak? Identifikasinya harus kita bisa pastikan. Berapa lama itu Pak nanti bisa Karena hal teknis ya, nanti kita menyesuaikan dengan labnya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Mbak. Silakan. Mbak, silakan. Oke, tolong Pak. Selamat sore Pak, saya Umay dari tirto.id. Tadi ada keluarga yang datang, mereka bilang sudah tes DNA dan mereka merasa diminta waktu untuk menunggu 7 hari itu terlalu lama. Untuk DNA itu, apakah 7 hari itu terlalu lama atau memang normalnya seperti itu? Nanti Pak, misalkan kalau dari tes DNA itu tidak terbukti dan tidak cocok gitu ya Pak, identitasnya si jenazah ini, apakah akan semakin sulit Pak untuk diidentifikasi kembali setelah memakan waktu selama 1 minggu atau lebih? Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Bu, saya Karumkit tapi sebelumnya sebagai Kepala Lab DNA. Ini memang 7 jenazah ini pada saat diotopsi kita sudah mengambil sampelnya. Sampel-sampel untuk pemeriksaan toksikologi yang seperti Mbak dari Tempo itu sudah sampaikan, untuk pemeriksaan narkotika, juga sampel untuk pemeriksaan yang lain dan termasuk DNA. Di mana kita itu untuk identifikasi itu ada data primer. Data primer itu yaitu 1 odontologi gigi, 2 sidik jari, 3 DNA. Apabila salah satunya ini sudah ada odontologi sama sidik jari, kita tidak perlu pemeriksaan DNA. Ini pemeriksaan DNA adalah pemeriksaan untuk mencari data primer yang terakhir. Ya, kayak yang 2 ini tadi sudah disebutkan Bapak Karodokpol sudah teridentifikasi dari sidik jari. Yang 5 ini terus terang masih belum lengkap untuk data primernya, sehingga kita masih mencari. Nah, untuk pemeriksaan DNA itu rata-rata butuh 7 hari, karena di situ ada beberapa proses yang harus dijalani. Nanti ada proses-proses tahapan-tahapan. Nah, kalau dia dengan darah bisa diperiksa akan lebih cepat. Tapi ternyata kalau darahnya sudah rusak, maka kita akan meriksa dengan tulang. Nah, kalau sudah tulang itu lebih lama lagi. Ya. Kalau dia dengan darah atau dengan cairan yang dari korban, itu bisa keluar profil DNA-nya akan lebih cepat. Tapi ini kan sudah terendam 2 hari, sehingga darah dan cairan itu pasti sudah rusak. Nah, kita masih berusaha yang dari cairan, apakah keluar profilnya tidak, profil DNA-nya, data DNA-nya. Tapi kalau tidak, kita akan melanjutkan ke arah tulang. Itu akan perlu lama, karena kalau tulang itu ada proses dibersihkan dulu, dikeringkan, dihancurkan, dan lain-lain. Gitu Mbak, mungkin cukup jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Ada lagi rekan-rekan? Cukup? Baik. Ada statement Pak mungkin? Cukup ya? Baik rekan-rekan, kami mengaturkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran rekan-rekan jurnalis yang kami banggakan. Ini tentunya kerjasama yang baik, harus kita jaga terus ya. Rekan-rekan bisa menyampaikan ke masyarakat informasi-informasi yang terkini dan juga yang akurat. Oke, siap. Kemudian kami dapat informasi dari Pak Karumkit, 2 jenazah yang sudah teridentifikasi, telah disiapkan peti, kemudian ambulan, akan dilaksanakan serah terima kepada keluarga beberapa saat lagi. Silakan mau menyaksikan boleh. Setelah diserahkan kepada keluarga, kemudian didampingi juga
oleh Polri untuk kami antarkan ke rumah duka, ya. Duka ini bagian dari misi kemanusiaan yang dilakukan oleh Polri, rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, ya, rekan-rekan, ya. Baik. Ini rekan-rekan, jenazah sudah siap. Kita masih nunggu keluarga. Ini sudah masuk peti jenazah, Pak. Oke, siap. Ya. Keluarganya sudah disampaikan, tapi mungkin masih proses perjalanan mungkin. Oh, masih perjalanan. Ya. Sore ini ya Pak. Sore ini Pak.